15 cara menghadapi pertanyaan kapan. Saat lebaran tanpa emosi, ibu wajib tahu sebelum lanjut. Klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar, ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bayangkan ibu sudah dandan cantik pakai kaftan terbaru dan wajah sudah glowing maksimal, tetapi tiba-tiba suasana berubah jadi horor hanya karena satu kata sakti, yaitu kapan. Fenomena pertanyaan kapan ini seolah sudah jadi tradisi wajib yang lebih pasti datangnya daripada hilal lebaran itu sendiri. Sebuah artikel dari portal kesehatan mental menyebutkan bahwa stres saat liburan seringkali dipicu oleh ekspektasi sosial dan pertanyaan pribadi yang menekan privasi kita sebagai perempuan. Hal ini sangat penting kita bahas karena kesehatan mental ibu jauh lebih berharga daripada sepiring rendang yang ada di meja tamu. Kita harus punya tameng sakti supaya tetap elegan dan tidak emosi saat menghadapi cecaran pertanyaan yang terkadang kurang masuk akal itu. Mari kita siapkan mental dan strategi perang cantik agar silaturahmi tetap terjaga tanpa ada hati yang terluka. Cara pertama yang paling ampuh adalah dengan memberikan senyum selebriti yang paling manis, seolah ibu sedang berpose di karpet merah. Saat ada yang bertanya kapan tambah momongan atau kapan anak sulung menikah, maka ibu cukup tersenyum lebar tanpa perlu mengeluarkan satu kata pun. Senyum ini adalah kode bahwa ibu sedang sangat bahagia dan tidak terganggu sama sekali dengan pertanyaan mereka yang tidak berbobot itu. Cara kedua adalah dengan langsung meminta doa terbaik dari orang yang bertanya tersebut secara balik. Katakan saja bahwa doanya sangat ibu tunggu, karena doa saudara biasanya lebih cepat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Ini akan membuat mereka merasa dihargai sekaligus menghentikan interogasi karena mereka harus fokus mendoakan hal baik untuk ibu. Strategi ketiga adalah dengan menggunakan jawaban template yang sangat diplomatis, seperti doakan saja yang terbaik ya Bu. Jawaban ini sangat aman dan tidak akan memancing perdebatan panjang karena siapa yang berani membantah sebuah doa yang tulus. Cara keempat adalah dengan segera mengalihkan pembicaraan ke topik makanan yang ada di depan mata ibu sekalian. Misalnya saat ditanya kapan kurus, maka ibu bisa langsung memuji rasa opor ayam buatan tuan rumah yang sangat luar biasa enak itu. Memuji masakan orang lain akan membuat mereka merasa senang dan secara otomatis lupa dengan pertanyaan menyebalkan yang tadi sempat terlontar. Fokus mereka akan berpindah dari lemak di perut ibu menjadi resep rahasia masakan mereka yang legendaris itu. Cara kelima yang sedikit kocak adalah dengan berpura-pura tidak mendengar. Karena suasana rumah yang memang sangat berisik saat lebaran tiba, ibu bisa menjawab dengan hal yang sama sekali tidak nyambung, sehingga orang tersebut merasa malas untuk mengulangi pertanyaannya yang aneh itu. Cara keenam adalah dengan melemparkan kembali pertanyaan tersebut dengan nada yang sangat ramah dan penuh rasa ingin tahu. Contohnya, jika ditanya kapan ganti mobil, maka ibu bisa balik bertanya tentang pengalaman mereka saat membeli kendaraan baru yang harganya selangit itu. Orang biasanya sangat senang bercerita tentang keberhasilan mereka sendiri. Dan ini akan memberikan ibu waktu untuk bernapas lega. Ini adalah taktik psikologi sederhana yang sering digunakan para ahli untuk mengendalikan percakapan tanpa harus terlihat kasar. Cara ketujuh adalah dengan memberikan jawaban yang sangat filosofis dan berat, sehingga mereka pusing sendiri memikirkannya. Katakan saja bahwa segala sesuatu sudah ada garis waktunya dan ibu sedang menikmati setiap detik proses yang sudah Tuhan gariskan dalam hidup ini. Cara kedelapan
adalah dengan menunjukkan prestasi atau kesibukan positif yang sedang ibu jalani sekarang sebagai pengganti jawaban atas pertanyaan mereka. Jika ditanya kapan mau punya rumah sendiri, maka ceritakan saja betapa bahagianya ibu bisa menyekolahkan anak di tempat terbaik sekarang. Kebahagiaan yang terpancar dari wajah ibu akan menjadi jawaban telak bahwa hidup ibu sudah sangat berkualitas. Meski tanpa hal yang mereka tanyakan itu, kebahagiaan adalah balas dendam terbaik bagi mereka yang selalu memandang hidup orang lain dengan kacamata kekurangan. Strategi ke-9 adalah dengan membawa pasangan atau suami sebagai tameng pelindung dalam menjawab pertanyaan yang sangat pribadi. Ibu bisa bilang bahwa keputusan tersebut adalah hasil diskusi berdua dan ibu sangat menghargai privasi kesepakatan keluarga kecil ibu. Cara ke-10 adalah dengan menggunakan humor ala stand-up komedi yang membuat suasana menjadi cair dan penuh tawa. Misalnya kalau ditanya kapan mau punya anak lagi, maka ibu bisa jawab bahwa pabriknya sedang dalam masa renovasi besar-besaran atau sedang libur produksi. Candaan seperti ini akan meruntuhkan ketegangan dan membuat penanya merasa bahwa ibu adalah pribadi yang asyik dan tidak mudah bawa perasaan. Humor adalah obat paling mujarab untuk menghadapi orang-orang yang terlalu ikut campur dalam urusan dapur rumah tangga kita. Cara ke-11 adalah dengan bersikap sangat tenang dan menjaga kontak mata secara stabil saat menjawab pertanyaan yang menyinggung perasaan. Ketenangan ibu akan menunjukkan bahwa ibu adalah sosok yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dan tidak mudah diprovokasi oleh keadaan. Cara ke-12 adalah dengan memberikan jawaban rahasia ilahi sambil menunjuk ke arah langit dengan wajah yang sangat religius. Tidak ada orang yang akan berani mendebat jika ibu sudah membawa nama takdir Tuhan dalam jawaban singkat dan padat tersebut. Ini adalah cara paling elegan untuk menutup celah debat kusir yang biasanya muncul di ruang tamu saat kumpul keluarga besar. Ibu berhak menjaga kedamaian hati ibu sendiri tanpa harus merasa bersalah karena tidak menjawab pertanyaan mereka secara detail. Cara ke-13 adalah dengan mencari sekutu atau teman sesama ibu yang memiliki nasib serupa di acara kumpul lebaran tersebut. Ibu bisa saling mendukung dan mengalihkan pembicaraan jika salah satu dari ibu mulai merasa terpojok oleh pertanyaan kerabat. Cara ke-14 adalah dengan melakukan teknik melarikan diri yang sopan seperti pamit ke dapur untuk membantu mencuci piring atau ke kamar mandi. Alasan ingin membantu tuan rumah selalu menjadi alasan paling mulia yang tidak akan ditolak oleh siapapun saat acara kumpul keluarga. Gunakan waktu menghilang sejenak ini untuk mengatur napas dan menenangkan pikiran sebelum kembali ke medan perang di ruang tengah. Ingatlah bahwa ibu tidak wajib berada di dalam lingkaran pembicaraan yang hanya membuat suasana hati menjadi buruk dan tidak nyaman. Cara ke-15 adalah dengan menanamkan pola pikir bahwa mereka bertanya karena mereka perhatian dan sayang kepada ibu meskipun caranya salah. Dengan mengubah cara pandang ini, maka ibu tidak akan merasa diserang, melainkan merasa sedang diperhatikan oleh orang-orang di sekitar ibu. Anggap saja pertanyaan kapan itu sebagai bumbu penyedap dalam obrolan lebaran yang memang kadang terasa hambar jika tidak ada drama kecil. Ibu adalah nahkoda bagi perasaan ibu sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain yang memegang kemudi kebahagiaan hati ibu di hari yang fitri ini. Jadikan momen lebaran sebagai ajang untuk melatih kesabaran dan menunjukkan kelas ibu sebagai perempuan yang mandiri dan penuh percaya diri. Ibu hebat dan ibu pasti bisa melewati hari raya dengan senyuman yang paling tulus tanpa ada dendam yang tersisa. Sebagai ibu, kita seringkali merasa terbebani dengan standar sosial yang diciptakan oleh lingkungan sekitar yang terkadang tidak masuk akal bagi kita. Kita sering merasa harus memiliki segalanya dalam waktu cepat hanya agar terlihat sukses di mata saudara atau tetangga yang jarang bertemu. Padahal setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda-beda
Dan begitu juga dengan nasib serta rezeki setiap manusia yang sudah diatur dengan sangat adil. Jangan biarkan pertanyaan kapan membuat ibu merasa gagal sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga setiap hari. Ibu sudah melakukan yang terbaik dan itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa ibu adalah sosok yang luar biasa hebat bagi keluarga kecil ibu. Kadang kita juga perlu sedikit tertawa melihat tingkah laku para sesepuh yang hobinya membandingkan anak cucu seolah sedang ikut kompetisi Piala Dunia. Ada yang pamer menantu kaya atau pamer cucu yang sudah bisa bahasa asing, padahal kita tahu sendiri. Perjuangan mereka juga tidak semudah itu. Kita bisa menjadikan hal ini sebagai bahan hiburan internal dengan suami saat sudah sampai di rumah nanti sambil menikmati sisa nastar. Menghadapi mereka dengan hati yang ringan akan membuat beban pertanyaan itu terasa seperti angin lalu yang tidak akan merusak tatanan rambut kita. Dunia tidak akan kiamat hanya karena ibu belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi rasa penasaran mereka yang sangat tinggi itu. Penting bagi kita untuk mulai menetapkan batasan yang sehat tentang apa yang boleh ditanyakan dan apa yang sebaiknya disimpan sebagai rahasia pribadi saja. Ibu tidak perlu merasa berhutang penjelasan kepada siapapun tentang pilihan, hidup atau kondisi keuangan, serta kesehatan keluarga ibu sekarang. Menjadi tegas bukan berarti menjadi kasar, namun lebih kepada cara kita menghargai diri sendiri agar tidak terus-menerus menjadi sasaran pertanyaan yang menyakitkan. Jika mereka terus memaksa, maka ibu berhak untuk mengganti topik pembicaraan dengan cara yang paling halus, namun tetap terlihat berwibawa. Kekuatan ibu ada pada bagaimana ibu merespon sesuatu, bukan pada bagaimana orang lain memperlakukan ibu di depan umum. Mari kita jadikan Lebaran tahun ini sebagai momentum untuk merayakan keberhasilan kita. Bertahan melewati berbagai ujian hidup yang tidak mudah sepanjang tahun kemarin. Ibu adalah bintang utama dalam hidup ibu. Jadi jangan biarkan pemeran figuran mengacaukan skenario kebahagiaan yang sudah ibu susun dengan susah payah. Tetaplah bersinar dengan cara ibu sendiri dan biarkan waktu yang akan menjawab semua pertanyaan kapan yang selama ini menghantui pikiran ibu. Mari kita mulai belajar untuk lebih santai dan tidak memasukkan setiap perkataan orang ke dalam hati yang terdalam, karena itu hanya akan menambah beban pikiran. Refleksi diri adalah kunci agar kita tidak menjadi orang yang sama yang nantinya akan memberikan pertanyaan menyebalkan itu kepada generasi yang lebih muda di masa depan nanti. Akhirnya kita harus tetap optimis bahwa setiap tantangan komunikasi saat Lebaran adalah bagian dari proses pendewasaan diri kita sebagai seorang perempuan yang kuat. Selamat merayakan Hari Raya dengan penuh sukacita dan semoga tips ini bermanfaat untuk menjaga kewarasan kita semua di tengah gempuran pertanyaan kapan. Ibu adalah inspirasi bagi banyak orang dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri ibu sendiri setiap harinya tanpa perlu merasa takut lagi. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.